Kenapa kau membuat pondok kecil untukku, wahai anakku? Kenapa tak kau biarkan aku tinggal di rumahmu yang besar? Apa kata anak ini? Bukankah aku melihat ayah juga memperlakukan kakek seperti itu? Bukankah aku juga melihat bahwa ayah dan ibu memperlakukan nenek seperti itu? Padahal saya sudah taat kepada Allah. Salat saya lakukan. Puasa saya lakukan. Ya kan? Kepada anak-anak saya sayang dan cinta. Kepada suami saya hormat. Lalu saya bilang, apakah kau masih memiliki orang tua? Dia bilang, masih Ustaz. Apakah kau ingat kepada jasa-jasa mereka? Apakah kau ingat berbakti untuk mereka? Apakah kau ingat kebaikan-kebaikan mereka? Lalu dia mengucapkan astagfirullah. Ternyata dalam kebaikan ada yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Di hari yang sejuk ini kita dapat berkumpul di aula perkebunan Hafezong yang kita cintai ini, yang dituan rumahi Abdeling Sigala-gala kalau tidak salah tadi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Tentu sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Kemudian salam hormat kepada para pengurus pengajian akbar, mulai dari pembina, ketua pengajian, para jamaah, kemudian tuan rumah, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para ustadz, para ustazah, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi, yang dimaktubkan oleh Allah di dalam surah Luqman, saya teringat rasanya dengan sebuah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu
lahir ke dunia ini pasti dalam keadaan fitrah, pasti dalam keadaan suci, bersih tiada noda, bersih tiada kotoran. Ibarat kertas masih polos dan putih. Lalu kata Nabi, fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikannya, baik itu menjadi Yahudi, baik itu menjadi Nasrani, baik itu menjadi Majusi. Ternyata yang menyebabkannya menjadi Yahudi, yang menyebabkannya menjadi Nasrani, yang menyebabkannya menjadi Majusi adalah orang tua. Oleh itu Nabi juga pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulin. Tiap-tiap engkau adalah pemimpin, dan tiap-tiap yang kau pimpin akan ditanya pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anaknya. Apa yang harus dipertanggungjawabkan orang tua terhadap anak-anaknya? Sebab Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang dulunya anakmu itu bersih, yang dulunya anakmu itu suci, yang dulunya anakmu itu tiada noda, yang dulunya tidak ada dosa dan kesalahan. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang menciptakannya, orang tuanya lah yang menjadikannya mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Sebagaimana kita maklumi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang salah. Siapapun orangnya, orang jahat sekalipun, mau orang tuanya tukang copet, mau orang tuanya pencuri, mau orang tuanya penjahat, pasti ia menginginkan anaknya menjadi anak orang soleh, anak yang soleh. Apalagi macam kita yang hadir di sini, udah ikut pengajian, datang ke pengajian, datang ke majelis ta'lim, pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Cuman bagaimana caranya agar anak kita itu menjadi anak yang soleh? Sebab kata Nabi, apa kata Nabi? Fi aba, ma fi aba, fi abana. Apa yang ada pada orang tuanya, pasti ada pada anaknya. Artinya, kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita tidak menginginkan anak kita menjadi anak yang salah, langkah pertama, mafi abah, jadilah engkau orang tua yang soleh dan soleha. Ayah jadi orang tua yang soleh, istri jadi istri yang soleha. Insya Allah, mafi abah, fi abana, apa yang ada pada orang tua pasti akan ada pada anak. Saya pernah membaca sebuah buku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika itu ada seorang anak kecil yang melukis. Apa yang dilukis oleh anak kecil ini? Yang dilukisnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah merupakan gambar hayalan. Gambaran hayalan yang dia berharap hayalan ini semoga menjadi kenyataan.
Apa yang dia lukis di dalam bukunya itu? Dia melukis di dalam bukunya yang pertama, ini adalah rumahku yang sangat besar. Jadi rumah yang sangat besar. Begitu ya. Terus di belakang rumahku luas tanah yang tersisa, ditanami berbagai aneka ragam buah-buahan, dan tidak dilupakan ada kolam ikan ataupun kolam pancing. Coba kita bayangkan hayalan anak ini. Itu di belakang rumah. Di samping rumahku masih juga ada yang tersisa. Di sini akan dibuat yang namanya lapangan untuk olahraga. Sedangkan di depan rumahku ada bagasi mobil, ada bunga dan taman-tamanan, dan sebuah pondok kecil yang berdiri di depan rumah yang besar ini. Tiba-tiba ketika anak ini menggambar ini cerita di dalam lukisannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba-tiba orang tuanya datang. Dia ambil lukisannya, kemudian dia tengok seperti ini. Nah, ya ayah, bagus sekali lukisanmu. Cantik sekali lukisanmu. Indah sekali lukisanmu. Ini apa? Ini rumahku ayah kalau aku sudah menikah. Besarkan ayah? Ya. Yang di belakang ini apa? Ini adalah berupa taman-taman, buah-buahan. Di bawahnya itu ada kolam renang, ada kolam pancing. Sampingnya ini fasilitas olahragaku ayah. Depan, ini taman-taman, bunga-bungaan, dan juga bagasi mobil-mobil mewahku nantinya. Pondok kecil ini untuk apa? Kata sang ayah kepada anaknya. Apa jawab anak yang kecil ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Anak ini menjawab, ini adalah tempat ayah dan ibu kalau sudah tua. Di pondok yang kecil itu adalah tempat ayah dan ibu kalau sudah tua. Kaget ayahnya mendengarnya. Rumah begitu besar, pekarangan begitu lapang, fasilitas begitu lengkap. Kok anakku melukis gambar rumah kecil ini, pondok kecil ini menjadi tempatku dikala aku sudah menjadi orang tua. Lalu dia tanya, kenapa kau membuat pondok kecil untukku, wahai anakku? Kenapa tak kau biarkan aku tinggal di rumahmu yang besar? Apa kata anak ini? Bukankah aku melihat ayah juga memperlakukan kakek seperti itu? Bukankah aku juga melihat bahwa ayah dan ibu memperlakukan nenek seperti itu? Artinya, apa yang dilihat oleh anak-anak kita, maka itulah yang akan dipraktekkannya di masa tua nanti. Maka kalau ingin disayang di masa tua, sayanglah orang tua. Kalau ingin dicinta di masa tua, cintailah orang tua. Maka dalam ayat itu tadi dikatakan apa? Yang pertama, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sebenarnya. Apa yang diajarkan oleh Luqman terhadap anaknya? Yang pertama adalah anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Yang notabene sekarang, bagaimana orang tua mengajarkan syukur kepada anak-anaknya, sedangkan orang tuanya pun susah untuk bersyukur. Yang ada mengupat terus. Yang ada kurang terus. Banyak orang yang lupa bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi?
La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya bukti bahwa engkau bersyukur kepada Allah, engkau harus bersyukur kepada manusia. Pertanyaannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, berapa istri yang mengajarkan dan mencontohkan anaknya untuk bersyukur kepada Allah dengan mencerminkan rasa syukur kepada manusia? Berapa banyak istri-istri yang ketika menerima rezeki dari suaminya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih wahai suamiku. Terima kasih ayah dari anak-anakku. Berapa banyak istri yang mau berkata seperti itu? Hanya sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hanya sedikit. Ya barangkali kalau dia menerima uang dari suaminya, kok segini? Banyak. Kok segini? Kok cuman segini? Kok banyak kali dikurangin? Kok jadi segini? Semua pada mau ditanya. Jarang sekali kita temui orang mengucapkan terima kasih alhamdulillah. Padahal sebagai seorang insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ini sudah pada tahu kalau Allah itu berjanji. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, ku tambah nikmat yang lain. Kalau engkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, akan kuberikan azab yang pedih. Coba ibu-ibu tunjuk tangan. Siapa yang kalau nerima rezeki dari suaminya, terima kasih, alhamdulillah, suamiku siapa? Jarang kan ibu-ibu? Gak berani nunjuk tangan? Oh ada yang nunjuk tangan, Masya Allah. Tapi cuma satu. Di antara ratusan, yang berani tunjuk tangan cuma satu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang pertama kita ajarkan adalah ajari dia bersyukur kepada Allah. Cara yang pertama, Bapak Ibu, jangan sampai berantem di hadapan anak-anak hanya karena kurang bersyukur, hanya karena kurangnya uang, hanya karena faktor ekonomi. Kenapa? Anak-anak kita akan melihat dengan hatinya. Dan akan mencontohnya di suatu saat nanti. Ini yang harus kita lakukan. Maka Allah mengatakan apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Zaman sekarang itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang berhasil dunia dan akhirat. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya agar menjadi anak yang taat, anak yang mengabdi kepadanya, anak yang berbakti kepadanya. Tetapi orang tua zaman sekarang banyak yang lupa akan satu hal. Apa yang dilupakan? Bahwa kita para orang tua ini adalah juga merupakan seorang anak. Kita juga merupakan seorang anak. Bagaimana ceritanya kita mengharapkan anak yang soleh,
kalau kita belum menjadi anak yang soleh di hadapan orang tua kita? Bagaimana ceritanya kita mengharapkan anak yang berbakti, sementara kita sendiri pun belum berbakti kepada kedua orang tua kita? Bagaimana ceritanya kita mengharapkan anak yang bersyukur kepada Allah, anak yang bersyukur kepada kita, sementara kita pun belum berbakti kepada kedua orang tua kita? Makanya kadang-kadang harapan itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan. Pingin anak yang soleh, jadilah kau anak yang soleh. Jika orang tuamu masih ada, jadilah kau menjadi anak yang soleh terhadap orang tuamu. Pingin anak yang berbakti kepadamu, jadilah kau anak yang berbakti. Tetapi kan permasalahannya, pemikirannya cuma satu, anakku, anakku, anakku. Lalu dia melupakan orang tuanya, bahwa dulu pun dia pernah menjadi seorang anak. Maka di dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan daripada tanda-tanda kekuasaannya diberikan pasangan untukmu. Ya, untuk apa pasangan untukmu diberikan? Supaya engkau mendapatkan kenyamanan. Lalu Bapak Ibu coba renang-renangi. Coba ingat-ingat. Apa yang mau direnungkan dan diingat? Dulu siapa yang mengandungmu? Dulu siapa yang menyusuimu? Dulu siapa yang melahirkanmu? Dulu siapa yang membesarkanmu? Dulu siapa yang menikahkanmu? Setelah engkau menikah, apakah kau masih ingat dengan orang tuamu? Ataukah lupa dengan orang tua? Atau setelah engkau mendapatkan seorang anak daripada pernikahanmu, lantas engkau semakin jauh daripada orang tuamu? Ini kebalik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harusnya kalau kau menginginkan anak yang soleh dan soleha, menginginkan anak yang berbakti, anak yang senantiasa dan taat dan patuh kepadamu, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ceritanya? Kamu lihatlah anakmu. Dengan melihat anak-anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukannya malah kita lupa dengan orang tua kita. Terus gimana caranya? Dengan melihat anak-anak kita, maka kita renungkanlah, kita ingatlah bahwa dulu pun kita kecil seperti dia. Bahwa dulu pun kita tidak bisa apa-apa seperti dia. Bahwa dulu pun kita tidak bisa berbuat semau kita tanpa bantuan dan pertolongan orang tua. Lihat anak kecil di sampingmu. Ini yang di depan ini anak kecil. Lihat. Dulu ibu-ibu seperti ini. Lihat anak kecil ini. Dulu ibu-ibu seperti ini. Lihat anak kecil ini. Dulu ibu-ibu seperti ini. Dan engkau diberikan cinta dan kasih sayang orang tuamu. Oleh karena itu, lahirnya anakmu adalah cerminan dirimu. Bagaimana? Bahwa dulu pun engkau kecil seperti dia kecil. Dan engkau mendapatkan kasih sayang daripada orang tua. Dan kalau kau ingin menginginkan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, jadilah engkau anak yang soleh dan soleha terhadap orang tuamu. Itu fotonya. Ini harapannya banyak, tindakannya tak ada. Kan begitu. Pingin anak yang soleh, sementara di mata orang tuanya dia sendiri masih anak yang salah. Apakah itu benar? Tidak. Makanya Allah mengancam kita. Apa ancaman yang Allah kasih? Yang Allah kasih, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Karena orang tuamu lah yang telah capek dan lelah menyapihmu. Orang tua mula, ibunda mula
yang sudah rela menyusuimu selama 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Bersyukur kita kepada Allah karena telah dianugerahkan oleh Allah kedua orang tua yang menyayangi dan mencintai kita. Waliwalidaika, dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Apa kata Allah? Wa ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Seolah-olah ini ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah merupakan ancaman bagi kita. Apa ancaman Allah? Kalau kau tidak bersyukur kepadaku, kalau kau tidak bersyukur kepada orang tuaku, tunggu saatnya saat kau kembali kepadaku. Disitulah engkau akan mendapatkan balasan yang akan kuberikan kepadamu. Kalau kau baik kepada orang tuamu, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang baik. Kalau kau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka Allah pun akan memberikan balasan yang tidak baik. Itu sudah jelas Nabi mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatillahu fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Maka ada jamaah saya pernah nanya kepada saya, Ustaz, apa Bu? Saya bilang, saya ini kerja, saya punya gaji, tapi anak-anak saya ada 4, ganti-gantian deh Ustaz. Anak nomor 1 sakit, yang 3 lagi sembuh. Anak nomor 1 sembuh, yang nomor 2 sakit. Ganti-gantian terus. Kalau anakku sehat 4-4, ayahnya yang sakit. Kalau ayahnya sembuh, anak-anaknya sembuh, aku yang sakit. Alhasil apa yang terjadi Ustadz? Dia bilang gini, gaji yang saya terima itu tiada terkumpul Ustadz. Beda sama tetanggaku. Tetanggaku anak-anaknya sehat, kuat. Alhasil dia bisa mengumpulkan gajinya, akhirnya dia bisa punya kebun sendiri. Beda dengan saya Ustaz. Kira-kira ini di mana kesalahan saya Ustaz? Padahal saya sudah taat kepada Allah. Salat saya lakukan, puasa saya lakukan, ya kan? Kepada anak-anak saya sayang dan cinta. Kepada suami saya hormat. Lalu saya bilang, apakah kau masih memiliki orang tua? Dia bilang, masih Ustaz. Apakah kau ingat kepada jasa-jasa mereka? Apakah kau ingat berbakti untuk mereka? Apakah kau ingat kebaikan-kebaikan mereka? Lalu dia mengucapkan astagfirullah. Ternyata dalam kebaikan ada yang terlupakan. Siapa yang terlupakan itu? Orang tua. Jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan. Kalau Bapak Ibu menginginkan anak-anak Ibu menjadi anak yang soleh. Anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadilah engkau anak yang soleh dan soleha untuk orang tuamu. Itu kuncinya. Jangan berharap anak kita mau jadi anak yang soleh dan soleha, sementara kita lupa dengan orang tua kita. Mustahil. Mustahil. Maka oleh Luqman dikatakan apa nasihatnya terhadap anaknya? Agar menjadi anak yang soleh, dia laksanakan perintah Allah. Bagaimana melaksanakan perintah Allah? Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Dirikan sholat. Ibu-ibu, kalau anakmu rajin sholat, senang nggak? Kalau anakmu rajin ngaji, senang nggak? Kalau ayahnya rajin sholat, senang nggak? Kalau ayahnya rajin kasih amplop, senang nggak?
Oh, senang lagi gitu ya. Pasti senang. Tetapi ketika ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Sebagaimana kajian awal tadi kita dikatakan, ma fi abana, apa yang ada pada orang tuanya akan ada pada anaknya. Menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, caranya bagaimana? Kalau kau suruh dia sholat, berarti kita pun harus sholat. Bahkan lebih beda lagi nampak. Ada orang tua dia suruh anaknya sholat tapi dia tidak sholat. Ada orang tua dia sekolahkan anaknya ke pesantren tapi orang tuanya tidak sholat. Banyak itu. Fakta. Apalagi di Tapanuli Selatan. Banyak. Di mana anakmu sekolah? Pesantren. Nomor 2, pesantren. Nomor 3, pesantren. Tapi dilihat ayahnya tidak sholat. Kalau nggak yakin coba dicek. Pasti banyak yang seperti itu. Padahal apa kata Nabi? Ketika kita menyuruh anak kita sholat dengan lisan, itu baik. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menyuruh anak kita sholat dengan berupa perbuatan dan tindakan. Yakin nggak Bapak Ibu, jika anak kecil sering melihat ayahnya sholat, tanpa disuruh pun ia akan ikutan-ikutan sholat. Yakin nggak itu? Ya? Pernah nggak ibu merasakan ketika ibu lagi sholat di rumah, lagi khusuk-khusuknya sholat di rumah, tiba-tiba anakmu datang, dia loncat ke punggungmu? Apa itu maksudnya? Berarti karena dia lihat engkau sholat, dia pingin ikut sholat-sholatan. Ya yang namanya anak-anak biar saja sholat-sholatan duluan. Lama-lama pasti akan jadi sholat. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Muru auladukum bis sholat. Suruhlah anak-anakmu itu sholat. Suruh anakmu sholat. Idza balagha, apabila telah sampai sab'a, umurnya 7 tahun. Apabila sudah sampai umurnya 7 tahun. Dan kata Nabi, watribuhunna, dan pukullah mereka apabila umurnya sudah sampai 10 tahun. Sebagai orang tua yang mau menanamkan pendidikan terhadap anak-anak, ada 2 yang harus dipertanyakan kepada diri kita. Apa itu yang harus dipertanyakan? 1, siapa orang tua yang mampu memukul anaknya karena tidak sholat umur 10 tahun? Siapa di sini yang mampu? Jarang kan? Jarang orang tua itu. Nah, sholat. Nah, sholat. Apalagi pas lagi tidur. Kasihan dia melihatnya. Padahal Allah menggambarkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi makan di rumah, di meja makan itu sudah lengkap berbagai makanan yang sangat enak-enak. Di meja makan itu sudah tersedia makanan yang sangat lezat-lezat. Tiba-tiba ibu makan, anakmu nomor 1 ikut makan, anakmu nomor 2 ikut makan, anakmu nomor 3 ikut makan, suamimu ikut makan. Lalu kau melihat mereka makan dengan lahapnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kata anakmu? Dia bilang begini, enak kan Ma? Ya enaklah masakan Mama. Anak-anakmu lagi makan dengan lahapnya. Tiba-tiba engkau teringat, 1 anakmu enggak bersamamu. 1 anakmu tidak lagi bersamamu. Enaklah, apalagi abangmu di sini. Pasti lebih enak.
Dan engkau teringat terhadap anakmu yang misalnya di sekolah, yang misalnya di rantau, yang misalnya dititipkan di gurunya di pesantren, kau teringat. Enak, tapi nggak tahu kalau abangmu di pesantren makan enak kayak gini atau enggak. Tapi saya nggak tahu kalau abangmu di rantau makan enak kayak gini apa enggak. Hilang nggak rasanya nikmat makanan yang enak itu tadi? Hilang rasanya. Itu baru di dunia, Bapak Ibu. Bagaimana kalau di akhirat? Suatu saat nanti ibu-ibu masuk ke dalam surga. Amin. Ya, tiba-tiba begitu ibu masuk ke surga, jumpa pula sama suami ibu. Amin. Jumpa. Kaunya itu deh. Iya. Masuk surga kau. Iya, berkat bimbinganmu bang, aku masuk surga. Alhamdulillah. Apa yang terjadi pas di surga itu? Di dunia, padahal mereka itu lama loh. Umur 30 tahun suaminya udah meninggal dunia. Istrinya meninggal umur 50 tahun. Jumpa sama-sama masuk surga. Dan akhirnya kembali di surga. Akhirnya mereka CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Oh, di mana jumpanya? Di surga. Apa yang terjadi di situ? Pertemuan yang ku dambakan. Oh, ini jadi kenyataan. Nah, ada nanti selesai dia. Pertemuan yang ku hayalkan ternyata bukan hayalan. Ya Allah. Lalu mereka berpelukan karena rindunya di situ. Begitu mereka berjumpa lalu bercerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kau masuk surga, saya masuk surga, anak kita di mana? Dicari-cari anaknya tak jumpa. Lalu dia mendengarkan suara panggilan, ayah, ibu, kalian di surga ya? Iya nak, kamu di mana? Aku di neraka ayah. Aku di neraka bu. Kira-kira sedih nggak kita membayangkan itu? Sedih. Kira-kira begitulah terhadap orang tua yang tidak mementingkan pendidikan agama terhadap anaknya. Yang apabila dia terlalu cinta terhadap anaknya, sehingga dia membiarkan anaknya tidur, lupa menyuruh untuk sholat. Kasihan, gak usah dibangunin. Kasihan dia terganggu tidurnya, tidak kasihan dibakar oleh api neraka. Pertanyaan pertama tadi tidak bisa Bapak Ibu jawab. Berapa banyak orang tua yang mau memukul anaknya karena tidak sholat, tidak bisa menjawab. Pertanyaan kedua yang harus kita renungi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang harus direnungi? Pertanyaan kedua adalah, kalau anak umur 10 tahun disuruh sholat dan tidak mau sholat dipukul, bagaimana dengan orang tua yang sudah berumur 30 tahun? Yang sudah berumur 40 tahun? Yang sudah berumur 50 tahun? Apa itu maksudnya? Berarti di atas dipukul. Berarti di atas dipukul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspada kita. Di samping kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita secara lisan, kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita secara langsung dengan cara mencontohkan. Ini yang diberikan oleh Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf. Serulah kepada kebaikan. Serulah kepada kebaikan. Bagaimana orang tuanya menyeru kepada kebaikan? Salah satunya ke pengajian akbar. Datang kita ke pengajian. Anak-anak kita akan melihat. Datang kita pengajian. Kita bawa anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengenang bahwa ketika kecil dia pernah dibawa mengaji. Ini namanya muru bil ma'ruf. Ya. Anak-anak kita akan mengenang bahwa dia akan teringat suatu saat bahwa dia dibawa oleh ibunya mengaji. Dibawa oleh ayahnya mengaji.
Tapi ada juga tipe emak-emak zaman sekarang, kalau pergi mengaji, ditinggalkan semua anaknya, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena mengganggu katanya. Biarkan saja. Alhasil rupanya bukan karena mengganggu, dirinya yang merasa terganggu. Supaya lepas kiri, lepas kanan, lepas depan, lepas semuanya. Ya udah, kesempatan dalam kesempitan. Bu, titip anak-anak ya. Mau kemana? Mau ngaji. Ibunya pun kalau lagi ngaji nggak apa-apa lah, asal pergi ngaji. Alhasil kurang terurus. Kurang terurus. Hanya muru bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Wanha, mencegah kepada yang mungkar. Ya, anak-anakmu kalau nakal, kalau jahat, kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkar, ayo kita belajar. Kenapa anak-anak kita melakukan perbuatan yang mungkar? Kenapa dia melakukan perbuatan yang tidak baik? Iqra. Iqra. Apa yang mau diikra? Orang tua ini. Barangkali sebagai orang tua yang menginginkan anaknya baik, tetapi dia pun belum baik. Barangkali sebagai seorang suami yang menginginkan anaknya baik, padahal dia belum baik. Barangkali seorang istri yang menginginkan anaknya baik, padahal dia belum baik. Maka baik dulu. Maka di dalam rumah tangga, dalam konteks ajaran Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau antara suami dan istri bertengkar, kalau antara suami dan istri berkelahi, usahakan jangan dilihat dan diketahui anak-anak. Ini adalah konsep yang diajarkan oleh agama kita. Usahakan jangan dilihat dan diketahui oleh anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak-anak tahu, karena kalau anak-anak melihat, akan terus membekas di hatinya. Akan terus membekas di hatinya. Dan dia akan memiliki hati yang keras. Kenapa? Karena biasa mendengar yang keras dan melihat yang keras. Makanya, aqimus sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kau menginginkan, kau mengidam-idamkan anak-anakmu menjadi anak yang sabar. Kau menginginkan dan kau mengidam-idamkan anakmu agar menjadi anak yang ikhlas, anak yang tulus, anak yang sabar. Bagaimana ceritanya? Ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sabarlah mendidiknya. Sebagai seorang ibu, sabarlah mengajarinya. Kenapa? Karena memang Allah sudah mengatakan bahwa konteks di dalam Al-Quran, anak-anak ini bisa menjadi 4 kedudukan. Jadi anak-anak itu bisa menjadi 4 kedudukan. Siapa itu? Kata Allah, anak-anakmu itu akan bisa menjadi musuhmu. Innamal amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Anak-anakmu itu bisa menjadi musuhmu. Apa lagi? Innamal amwalukum wa auladukum, bisa menjadi musuh. Fitnah, bisa menjadi fitnah. Anak-anakmu bisa menjadi perhiasan. Anak-anakmu bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Itu sudah jelas kata Allah. Tergantung kita mau buat yang mana. Dan kita menginginkan yang mana. Dan caranya bagaimana? Yang pertama, ajarkan tadi tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian ajarkan sholat kepada mereka. Ajarkan mereka bersyukur dan berterima kasih. Ajarkan mereka ikhlas, sabar dalam menerima segala hal yang datang dari Allah. Ya, sabar, ikhlas. Wasbir 'ala ma asabak. Dan sabar. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini kalau ingin sabar, berarti orang tuanya pun harus ikut sabar. Siapa orang tua yang sabar? Orang tua yang sabar itu biasanya
Ketika suaminya salah, dia tidak mau marah. Kenapa? Karena ada anak-anak. Ketika istrinya salah, dia tidak mau marah. Kenapa? Karena ada anak-anak. Dia mau menunjukkan kesabaran terhadap anaknya. Seorang istri mau menunjukkan kesabaran terhadap anaknya. Seorang suami mau menunjukkan kesabaran terhadap anaknya. Kalau enggak kayak gitu, bagaimana itu Bapak Ibu? Kalau ada seorang anak misalnya, seorang orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang sabar, sementara dia pun tidak sabar. Menginginkan anaknya menjadi anak yang ikhlas, sementara dia pun tidak ikhlas. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep di dalam mendidik anak itu yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah pendidikan yang pertama. Orang tua itu adalah sekolah yang pertama. Jika kau menginginkan anakmu soleh, maka jadilah kau anak yang soleh terhadap orang tuamu. Jika kau menginginkan anakmu sholat, maka sholatlah kau di hadapan anak-anakmu. Jika kau menginginkan anak-anakmu sabar, maka bersabarlah engkau dengan suamimu ketika ada masalah dalam rumah tanggamu. Jika kau menginginkan anakmu itu dekat dengan Allah, maka tunjukkan kepada anak-anakmu bahwa engkau juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konsep dalam rumah tangga itu dapat kita tampilkan apabila kita sudah bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa memberikan contoh terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, serta kepada Allah mohon ampun. Semoga kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, dan jadilah kita anak yang soleh dan soleha terhadap orang tua kita. Karena apabila menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, terlebih dahulu soleh dan solehalah terhadap orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, serta kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ilahana al-awwalin wal akhirin, faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka bi husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jaddina li jaddatina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan wa maqsuma wa lan tada' lana ya Allah fi hadzal maqam zamban illa ghafarta ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim.